of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You won't die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Pada video pertama ini merupakan sebuah dokumentasi yang dirilis resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia, di mana bisa Anda lihat bagaimana si bebek Su-34 membawa telur-telur FAB yang sudah dilengkapi dengan kit UMPK. Dalam serangan ini, dikatakan Su-34 ini ditugaskan untuk mengirimkan paket 4 unit FAB 500 ke posisi parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di desa Stayo-Mayors di Provinsi Donetsk. Namun sayangnya, hantaman dari 4 butir FAB 500 ini direkam dari luar galaksi Bima Sakti. Jadi kita tidak bisa melihat dengan detail akurasi dari hantaman 4 butir telur FAB ini. Pertempuran hutan Kremenaya terus terjadi. Dalam video ini, skenario klasik khas Ukraina kembali ditunjukkan, di mana bisa kita lihat bagaimana drone bomber dari Batalion Azov mengakhiri riwayat dari mainan-mainan Rusia yang ditinggalkan oleh para krunya. Di situ bisa kita lihat ada BMP-3, BMP-2, dan sebuah tank T-72 yang harus menjadi api unggun di sekitar hutan Kremenaya. Sang penjebol beton kembali beraksi. Bisa Anda lihat, ini adalah sudut pandang TV Seeker dari rudal Elmur yang sedang bermanuver menuju targetnya, di mana target yang dituju kali ini adalah sebuah rumah yang dijadikan markas oleh operator FPV Ukraina di kota Lvov di Provinsi Kherson. Kemudian bisa kita lihat, boom! Tentu saja, rumah itu bisa dihantam dengan presisi, dan pastinya Anda bisa memprediksi sendiri bagaimana kondisi mereka yang ada di dalamnya. Pada video ini berisi kompilasi aksi dari drone FPV Ukraina dari Brigade Mekanis ke-72. Bisa kita lihat ada sekitar 2 unit tank dan 3 unit IAV yang dikatakan sebelumnya disergap oleh pasukan infanteri Ukraina menggunakan lebah-lebah FPV. Dan kemudian rombongan itu diakhiri juga menggunakan drone FPV. Di situ bisa kita lihat ada 1 unit tank T-62 yang kembali digunakan oleh pasukan Rusia.
Ini adalah kompilasi aksi pasukan artileri Rusia dalam menargetkan posisi pertahanan pasukan Ukraina yang ada di kota Bilohorivka di provinsi Donetsk. Yang menarik adalah di titik ini, di mana mortir yang digunakan oleh pasukan Rusia memiliki tracer dan juga trajektori yang cukup unik. Kira-kira mortir apa itu? Ini adalah sebuah BTR-82 Rusia yang sedang bergerak di desa Novobahmutivka di provinsi Donetsk. Kemudian bisa kita lihat, di titik ini dikatakan ada sebuah FPV yang menghantam bagian belakang BTR-82 itu. Beberapa saat kemudian, terlihat BTR-82 itu berhenti dan terlihat para penumpangnya keluar dan kemudian boom. Dikatakan itu adalah hantaman dari ATGM Javelin. Bisa kita lihat di titik ini, ada sebuah benda putih, di mana itu adalah rudal ATGM Javelin yang sedang melakukan top attack. Beberapa saat kemudian, setelah hantaman lembing dari Amerika, BTR-82 Rusia itu terlihat meledak, dan tentu saja membuatnya menjadi besi tua. Pansir belum punah, mereka hanya ditarik ke perbatasan untuk menjaga langit perbatasan dari santet-santet yang coba dikirimkan oleh pasukan Ukraina ke dalam wilayah teritori Federasi Rusia. Dan pada video kali ini dikatakan adalah aksi dari Pansir S-1 Rusia ketika mencegat dan menjatuhkan sebuah drone kamikaze Ukraina yang hendak menyeberang dari Kharkiv ke Belgorod. Beberapa pengamat mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah drone kamikaze Lyudyi alias TB2KW. Sebuah tank T-90 Rusia kembali harus menjadi besi tua. Dikatakan setelah menginjak ranjau di lokasi itu, kemudian para krunya keluar dan meninggalkan mainan mereka. Di situ terlihat juga T-90 ini membawa roller penyapu ranjau di bagian depannya. Dan yang menarik adalah, ini adalah T-90S, yaitu tank T-90 varian ekspor. Yang mungkin daripada mangkrak di gudang gak laku-laku, mending dikirim ke medan laga sesungguhnya. Sekali lagi, apapun targetnya, FAB adalah jawabannya. Ini adalah dokumentasi dari hantaman 4 unit FAB 500 terhadap posisi parit pertahanan pasukan Ukraina yang ada di desa Novokalinovo di sekitar kota Avdiivka. Tentu saja, itu adalah ledakan yang mengerikan. Namun sayangnya, sudut dokumentasi dari arah seperti ini menjadikan kita tidak bisa melihat hasil akhirnya. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of... Sebuah BMP-2 Rusia dengan sang driver yang terlihat sangat pro, di mana dia ngedrift sebelum menurunkan teman-temannya untuk melakukan misi pembersihan parit. Namun sayangnya, dia sudah diintai oleh drone intai Ukraina. Kemudian bisa kita lihat sebuah Javelin diluncurkan dan boom. Tentu saja kekuatan Javelin sangat mampu untuk menjebol baja BMP dan pada akhirnya menjadikannya menjadi besi tua. Dan sebelum videonya berakhir,
Kembali kita sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Senin 29 April kemarin. Terima kasih untuk Om Najmudi, Om Deddy Abdullah, dan Om Bernard Kun. Support ini sangat berharga bagi kami karena membuat kami terus semangat untuk mengabarkan medan laga Ukraina kepada Anda. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Selasa 30 April 2024. Berikan komentar Anda.